Setelah menyelesaikan sisa-sisa kekacauan Kenjaku, Yuta dan Rika yang sudah tiba di Shinjuku kini tengah berhadapan dengan Sukuna. Saat itu, tanpa basa-basi, mereka bertiga langsung memulai aksi pertarungan. Dari mulai Yuta yang menghunuskan pedang dengan sangat cepat, Sukuna yang mampu menghindar dan menarik pedangnya dengan percikan tebasan, Yuta yang segera memberi pukulan di saat Sukuna menghadang Rika, Yuta yang kembali menebas meski dapat dihindari, hingga akhirnya Sukuna yang berhasil mendaratkan tebasan-tebasan kecil pada Yuta dan Rika. Dari sanalah demi segera mengakhiri pertarungan, Yuta lalu mulai mengeluarkan kartu asnya. Itu tiada lain adalah domain expansion yang bernama Authentic Mutual Love. Terlihat sesaat domainnya aktif, area pertarungan langsung tertutup oleh sebuah penghalang, yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali pedang bertebaran di antara puing-puing reruntuhan. Pada narasi disebutkan bahwa kemampuan domain Yuta yaitu mampu memberi akses tak terbatas untuk menggunakan semua teknik kutukan yang telah disalin. Dalam mekanismenya, semua teknik salinan ditanamkan pada masing-masing pedang yang bertebaran. Dengan memilih satu pedang, nantinya Yuta akan mampu menggunakan satu teknik kutukan secara acak. Dan untuk mengetahui teknik apa yang terkandung di dalamnya, maka dia harus menggenggam pedang tersebut terlebih dahulu. Selain itu, domain expansion Yuta juga memiliki efek pasti kena yang bisa memilih target. Cuman sayang, di sini Yuta tidak bisa menerapkan efek pasti kena pada semua teknik, melainkan dia harus memilih satu dari sekian banyaknya teknik kutukan. Dan saat ini, Sukuna yang khawatir jika Yuta akan menerapkan efek pasti kena pada teknik kutukan Angel, lalu bergegas memakai teknik anti-domain terdahulu yaitu Hollow Wicker Basket. Karena memang kita tahu Hollow Wicker Basket mampu menetralkan efek pasti kena dari suatu domain expansion, meskipun ada dua titik lemahnya, yaitu dia tidak bisa menetralkan efek serangan langsung dari teknik kutukan dan juga memerlukan rapalan kedua tangan untuk terus mempertahankannya. Oleh sebab itu, di sini Yuta yang tahu kelemahan tersebut tanpa ragu segera menggempur Sukuna. Terlihat bersama Yuji dan roh kutukan Rika, mereka pun silih berganti melancarkan serangan. Mulai dari Yuta yang menggunakan teknik Shikigami Drop untuk menciptakan jalur penghalang, Yuji yang melepaskan pukulan hingga membuat Sukuna kembali bergeming, Rika yang melesat dari atas untuk memberi hantaman keras, Yuta yang memanfaatkan jalur penghalang untuk menebas punggung Sukuna, Yuta yang menggunakan teknik manipulasi langit uro untuk mengelabui Sukuna, Rika yang segera melemparkan Yuji ke arah Sukuna dengan sangat keras, Yuji dan Yuta yang berhasil mendaratkan serangan secara bersamaan. Yuta yang menggunakan teknik ucapan Inumaki untuk menghentikan perlawanan Sukuna, sampai akhirnya Yuta yang menggunakan teknik Thin Icebreaker Uro untuk memukul mundur Sukuna. Akan tetapi, sayangnya semua gempuran tersebut belum cukup untuk membuat Sukuna terpojok. Justru yang ada, hanya dengan menggunakan dua tangan aktif, saat itu Sukuna sanggup memberi serangan balik, entah itu lewat teknik Dismantle yang berhasil menyayat tubuh Yuji dan Yuta dari jarak jauh, maupun lewat teknik Cliff yang berhasil menyudutkan roh kutukan Rika dari jarak dekat. Pada momen inilah, Sukuna mulai mengakui bahwa pertarungan ini ternyata jauh lebih merepotkan. Pasalnya, di samping output energi kutukannya sudah berkurang setelah melawan Gojo, dia juga terganggu dengan adanya pukulan Yuji, yang mana menurutnya pukulan Yuji tersebut bertujuan untuk memisahkan jiwa Megumi dan dirinya. Ditambah lagi, domain expansion Yuta juga patut untuk diwaspadai, terutama efek pasti kena yang kemungkinannya diterapkan pada teknik kutukan Angel, yang mana dia tahu sendiri bahwa tekniknya mampu melenyapkan segala jenis kutukan, sehingga hal itu pun membuatnya harus terus mempertahankan Hollow Wicker Basket dengan cara merapalkan kedua tangan. Sementara itu, di sisi lain, merasa peluang menang masih terbuka, Yuji dan Yuta lalu kembali bangkit. Tanpa mempedulikan banyaknya luka sayatan, mereka pun kembali menggempur Sukuna bersama Rika, mau itu Yuta yang menggunakan teknik penerawangan Charles untuk melihat sedikit ke masa depan, Yuji dan Rika yang melancarkan pukulan keras secara bersamaan, maupun Yuta yang segera menggunakan teknik manipulasi langit uro untuk melesatkan satu tusukan pedang. Di saat tusukan pedang dihunuskan pada Sukuna inilah, tanpa diduga-duga, Yuta mampu menggunakan teknik kutukan Cliff. Terlihat dengan teknik pemotong yang tidak berwujud ini, tubuh Sukuna pun seketika tercabik-cabik, seolah-olah dia dicabik oleh taringnya sendiri.
Mendapati Yuta mampu menggunakan teknik clip, sebagai pemilik dari teknik tersebut, Sukuna tentu menunjukkan ekspresi terkejut. Namun setelah dipahami lebih jauh, Sukuna menduga bahwa jari terakhirnya sudah dimakan oleh roh kutukan Rika. Hal itu selaras dengan syarat yang harus dilakukan Yuta untuk bisa mengkopi teknik kutukan milik orang lain. Dan kini melihat Sukuna sejenak terdiam, Yuji dengan cepat segera melancarkan aksi pukulan, yang mana pukulan ini diikuti oleh hantaman keras dari Yuta yang mengarah ke bagian mulut perut Sukuna, dan juga diikuti oleh tendangan lutut dari Yuji yang mengarah ke bagian wajah Sukuna. Di sisi lain, Sukuna yang tidak ingin tinggal diam kemudian berupaya menangkap tubuh Yuji dan bersiap melancarkan teknik clip. Namun sayang, belum sempat tekniknya dikerahkan, Yuji lebih dulu menyemburkan sejumlah darah pada wajah Sukuna. Dan tak hanya itu saja, dari arah dekat Yuta juga muncul memberi pukulan uppercut, yang mana setelahnya Yuji dan Rika pun segera memberinya pukulan dan tendangan secara bersamaan. Pada titik inilah Sukuna yang semakin terpojok mau tidak mau membatalkan teknik Hollow Wicker Basket. Hal itu semata-mata dilakukan agar dirinya bisa mengerahkan teknik tebasan pemotong dunia. Akan tetapi, sebelum mulutnya merapalkan mantra dan sebelum tangannya membentuk segel, Rika, Yuji, dan Yuta saat itu berhasil mencegahnya. Entah itu Rika yang terus menahan dua lengan atas Sukuna, Yuta yang menghancurkan satu mulut di perut Sukuna, Yuji yang meledakkan darahnya di bagian mulut wajah Sukuna, maupun Yuta yang berhasil memotong satu lengan kiri bawah Sukuna. Alhasil di momen krusial ini, celah pun terbuka bagi Yuta untuk mengerahkan efek pasti kena domain expansion. Terlihat sesuai perkiraan Sukuna, teknik kutukan Angel yang bernama Jacob's Ladder seketika aktif, yang mana dalam aktivasinya cahaya terang pun langsung menghujam deras ke arah tubuh Sukuna. Di tengah serangan penentu ini, kita ditunjukkan dengan kilas balik para penyihir terkait rencana menyelamatkan Megumi. Saat itu, menurut buku catatan Yuki Tsukumo, disebutkan bahwa dua jiwa tidak akan pernah bisa menyatu. Atau dengan kata lain, meski saat ini kendali tubuh Megumi telah diambil alih oleh Sukuna, tapi esensi jiwanya tidak akan pernah menyatu atau bahkan menghilang. Oleh karena itu, Yuji yang percaya pada buku tersebut berencana akan membangunkan jiwa Megumi lewat pukulan, asalkan dengan satu syarat, yaitu Sukuna tidak punya teknik seperti Mahito yang bisa memanipulasi jiwa. Di sisi lain, mendengarnya, Angel menyimpulkan bahwa untuk menyelamatkan Megumi secara utuh diperlukan dua cara. Pertama, memisahkan jiwa Megumi dan jiwa Sukuna dengan menggunakan pukulan Yuji, dan kedua, melenyapkan jiwa Sukuna sebagai objek terkutuk dengan menggunakan teknik Jacob's Ladder. Atas dasar itulah, saat ini di tengah Sukuna terkena Jacob's Ladder, Yuji bergegas mengerahkan seluruh tenaga untuk memukul Sukuna. Terbukti setelah pukulannya mendarat, Yuji akhirnya bisa merasakan kehadiran jiwa Megumi. Namun naas, pada saat itu Yuji melihat Megumi tampak terkulai lemas, seolah-olah dia sudah kehilangan semua keinginan untuk terus hidup. Entah apa alasannya, tapi kemungkinan Megumi merasa tidak kuat melihat tubuhnya digunakan untuk berbuat jahat, entah itu untuk membunuh kakaknya yang dirasuki Yorozu, membunuh penyelamat hidupnya yaitu Gojo, maupun menyebabkan banyak penderitaan pada semua rekan yang sudah berjuang. Akibat tak ada perlawanan dari jiwa Megumi inilah, Sukuna mampu terbebas dari efek pukulan Yuji dan Jacob's Ladder. Dan dengan kesadarannya yang kembali pulih, dia pun segera melancarkan teknik tebasan pemotong dunia hingga sanggup melumpuhkan Yuji bersama Rika, terutama Yuta yang saat itu tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Beruntung di situasi kritis ini, tepat ketika penghalang domain Yuta hancur, tiba-tiba saja Maki Zenin muncul dan langsung melancarkan tusukan split soul katana dari arah belakang. Terlihat sambil menggenggam erat pedangnya, Maki pun menunjukkan tatapan tajam seakan dia sudah siap untuk menjadi lawan berikutnya bagi Sukuna. Sedikit mundur ke belakang, di awal chapter ini kita ditunjukkan pada waktu sebelum Maki menerobos masuk ke dalam domain Yuta. Saat itu di luar penghalang domain, Kusakabe, Maki dan Ino rupanya tengah menunggu sebuah isyarat,
yang mana isyarat tersebut mengacu pada Yuta yang akan menghancurkan domainnya ketika pertahanan Sukuna melemah. Karena itulah tidak heran sebelumnya pandangan Sukuna sempat teralihkan oleh kehancuran domain, dan dengan memanfaatkan kelengahan itu, saat ini Maki pun dapat menusuk jantung Sukuna menggunakan senjata Split Soul Katana. Meski pada kenyataannya serangan kejut ini belum cukup untuk menumbangkan Sukuna, tapi setidaknya di sini Maki bisa memberi waktu pada Uyu untuk membawa pergi Yuta. Bahkan tak hanya itu, di sini dia juga mampu memberi luka tusukan yang sangat fatal bagi Sukuna. Di sisi lain, Yuji yang saat itu masih sadar dan ingin membantu Maki tiba-tiba saja terjatuh. Sambil memuntahkan banyak sekali darah, dia pun tak mengerti bagian tubuh mana yang belum disembuhkan oleh teknik kutukan pembalik. Di tengah kepanikannya, seseorang muncul dari arah belakang menepuk pundak Yuji. Orang tersebut adalah Choso, di mana dia menyuruhnya agar tetap tenang karena untuk menggunakan teknik kutukan pembalik, Yuji harus membiarkan darah menyebar ke seluruh tubuh dan merasakan garis besar pembuluh darah. Sementara itu, tak jauh dari tempat Yuji, Maki tampak terlihat tengah bertarung melawan Sukuna. Berbagai serangan cepat pun silih berganti mereka lancarkan, mau itu Maki yang melayangkan tebasan dari jarak dekat, Sukuna yang mampu menahannya menggunakan satu tangan, Maki yang segera memutar pedang untuk merusak keseimbangan Sukuna, Maki yang berhasil menghempaskan Sukuna ke tiang bangunan, Sukuna yang berupaya menyerang balik dengan menghancurkan bangunan, sampai akhirnya Maki yang secara mengejutkan sanggup menghindari tebasan pemotong dunia milik Sukuna. Melihat hal itu, sejenak Sukuna tersenyum seolah memuji kehebatan Maki, karena menurutnya di antara semua lawan, Maki adalah sedikit orang yang bisa melihat teknik tebasannya dengan sangat baik. Selain itu, di sini Sukuna juga menyadari bahwa luka tusukan yang sebelumnya diberikan sangat sulit untuk disembuhkan. Pasalnya, di samping teknik kutukan pembalik masih berjalan lambat, efek daripada senjata Split Soul Katana yaitu mampu menargetkan jiwa secara langsung. Di sisi lain, Maki yang melihat lawannya sedikit kewalahan lalu sedikit meledek. Dia berkata apakah Sukuna akan membiarkan darahnya bercucuran di sepanjang pertarungan. Mendengar hal itu, Sukuna pun sontak membalas bahwa luka ini belum seberapa karena pada faktanya sekarang dia sama sekali belum berkeringat. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di pertarungan Hakari dan Uraomi, mereka berdua tampak tengah berbincang mengenai kondisi Sukuna. Di sana Hakari yang tahu jika energi kutukan Sukuna melemah dengan lantang berkata pada Uraomi bahwa aliansi penyihir pasti akan menang melawan Sukuna. Mendengarnya Uraomi pun merasa kesal, dia berucap bahwa pihak aliansi harusnya malu tidak memberi lawan yang lebih kuat dari Gojo, sebab gara-gara itulah Sukuna terus mengekang kekuatan dan tampak terlihat kerepotan melawan aliansi penyihir. Untuk itu, dari sini Uraomi meyakini bahwa sebentar lagi Sukuna akan segera mengerahkan seluruh kekuatan selaras dengan sikapnya, yaitu jika ketertarikan pada lawan semakin tinggi, maka gelombang energi kutukannya juga akan semakin besar. Sesuai dengan ungkapan Uraomi, saat itu Sukuna yang menaruh ketertarikan pada Maki tiba-tiba memancarkan aura membunuh yang sangat kuat. Dengan hasrat bertarungnya itulah Sukuna mampu mengantisipasi kecepatan Maki, dan tak hanya itu saja, dia juga mampu menghajar Maki dengan berbagai macam serangan, seperti menggunakan teknik dismantle yang membelah bangunan di belakang Maki, menghancurkan jembatan yang membuat Maki hampir terbanting oleh mobil, mendorong mobil dengan tebasan yang membuat Maki terhempas, mengejar Maki dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan juga menggunakan teknik lift yang membuat perut Maki pun tercabik-cabik. Beruntung pada situasi sulit ini, Ino dan Kusakabe yang sedari tadi mengamati akhirnya mulai bergerak untuk ikut menyerang. Meskipun sayangnya semua serangan yang coba mereka lancarkan sanggup diatasi oleh Sukuna, mau itu Ino yang hendak menembakkan teknik Kaichi langsung terkena rentetan tebasan dan satu tendangan, maupun Kusakabe yang mendaratkan senjata Nanami langsung dipukul dan dibanting dengan sangat keras.
Sementara itu, Maki yang kembali bangkit kemudian melesat menyerang Sukuna dengan sangat cepat. Saking cepatnya, Sukuna pun sampai kegirangan karena baru kali ini dia memperoleh kenikmatan melawan orang yang memiliki tubuh batasan surgawi. Untuk dapat menikmati kesenangan ini, Sukuna lalu meladeni Maki dalam pertarungan jarak dekat. Terlihat dengan sangat mudah dia mampu menandingi kecepatan Maki, sampai-sampai Maki yang tengah bergerak cepat pun dapat ditangkap dan dilemparkan dari atas ketinggian gedung. Di momen keduanya mendarat, Sukuna berucap bahwa Jujutsu ibarat kulit dan daging, sedangkan tubuh Maki ibarat tulang dan otot. Dan karenanya dia pun ingin membuktikan kekuatan mana yang lebih layak untuk diasah, apakah Jujutsu ataukah tubuh batasan surgawi. Dari sanalah dengan gairah bertarung yang semakin tinggi, Sukuna kembali menyerang Maki, yang mana berkat kejeniusannya dalam hal Jujutsu, dia pun pada akhirnya berhasil menciptakan satu celah untuk melancarkan pukulan Black Flash. Terlihat pukulan yang dibanjiri energi kilatan hitam ini seketika mendarat tepat ke tubuh Maki, sampai-sampai Maki yang tak kuasa menahan harus tumbang saat itu juga. Mendapati hal itu, Kusakabe yang mengamati dari atas ketinggian gedung sontak terkejut dan termenung karena dari banyaknya penyihir di medan tempur, kenapa saat ini hanya dirinya yang bertahan untuk menghadapi Sukuna seorang diri.